Crosser Roman Febri dari kawasan racing team menjuarai motocross Grand Prix di sirkuit Samota, Indonesia. Demo mahasiswa di depan kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah sempat diwarnai kericuhan. Halo, apa kabar Anda pemirsa? Selain dua informasi tadi, rangkaian informasi menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews NTB hari ini. Bersama saya Kori Hafiza, inilah iNews NTB selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa. Crosser Roman Febri dari Kawasaki Racing Team menjuarai motocross Grand Prix di sirkuit Samota, Indonesia. Pembalap asal Prancis ini menjadi yang tercepat pada seri ke-10 MXGP Samota. Romain Febri menjadi crosser terbaik pada MXGP Samota Indonesia dengan meraih 47 poin dan Jorge Prado pada posisi kedua dengan poin 42 dan Jeremy Swewer di posisi ketiga dengan 42 poin. Sementara Lucas Koenan, pembalap MX2 Belgia, berhasil mengumpulkan poin 50 di sirkuit Samota Indonesia. MXGP seri ke-10 ini diikuti oleh 19 pembalap dari berbagai dunia dengan penonton 60 tiket terjual. Seri berikutnya atau seri ke-11 MXGP akan digelar pada 1 hingga 2 Juli di Pulau Lombok. Dari Sumbawa Besar, Acep Suherlan, iNews melaporkan. Pemirsa, demo mahasiswa di depan kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah sempat diwarnai kericuhan saat pengunjuk rasa mendobrak pintu gerbang kantor Dinas Kesehatan yang dijaga ketat aparat kepolisian. Masa aksi yang terdiri dari puluhan mahasiswa ini memaksa masuk ke kantor Dinas Kesehatan Lombok Tengah. Tak segan-segan masa berusaha mendobrak gerbang Dinas Kesehatan hingga terjadi kericuhan. Puncak kemarahan massa terjadi lantaran Kepala Dinas Kesehatan yang menolak untuk menandatangani surat pernyataan tuntutan dari massa aksi. Tak cukup di situ, massa juga membakar ban bekas di depan gerbang kantor kesehatan Lombok Tengah hingga bentrok dengan aparat lantaran aparat pun tak terhindarkan saat mencoba memadamkan api. Masa aksi menuntut Dinas Kesehatan setempat menindaklanjuti temuan BPK ke penegak hukum terkait dugaan penyimpangan proses pembangunan Puskesmas Batu Nyale dan Puskesmas Batu Jangkih. Pasalnya berdasarkan data dalam proses pembangunan puskesmas tersebut, negara mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah, terlebih salah satu puskesmas yakni Puskesmas Batu Jangkih, mangkrak dan pembangunannya belum tuntas. Supaya jelas siapa yang tersangka dan siapa yang terlibat di dalam dugaan kasus korupsi yang kami duga ini. Berapa jumlah kerugian negara yang diprediksi? 1,1 M dan yang sudah dikembalikan itu 50. Kepala Dinas Kesehatan Lombok Tengah yang menemui pengunjuk rasa berjanji akan memenuhi tuntutan dari massa aksi. Kelebihan pembayaran itu nanti kami sudah sampaikan ke BPK untuk segera dikembalikan dan pengembaliannya ini dijadikan sebagai biaya untuk melengkapi kekurangan-kekurangan yang mungkin masih ada di dua puskesmas tersebut. Pengunjuk rasa kemudian membubarkan diri dengan tertib dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sementara itu, demo pro kontra terkait perizinan di Lombok Barat juga ricuh karena mendapat penolakan dari pendemo tandingan. Aksi baku hantam tak terhindarkan antar kedua kelompok. Aksi massa dari warga yang kontra dan pro mendukung pemerintah bertemu saat unjuk rasa terkait mekanisme perzinaan di Kabupaten Lombok Barat. Kericuhan ini dipicu oleh salah satu peserta unjuk rasa tiba-tiba terlibat adu mulut yang mencoba menghalangi aksi demo tersebut sehingga dua kelompok massa itu saling bogem. Namun aparat keamanan berbaju preman yang berada di lokasi terus mencoba melerai kedua belah pihak baik pro dan kontra sehingga kericuhan bisa diredam.
Aksi massa sejatinya akan menggelar unjuk rasa di depan kantor Bupati Lombok Barat, namun mereka malah bentrok dengan kelompok massa lainnya. Aparat kepolisian yang berjaga kemudian menyita sound system dan perlengkapan aksi lainnya, sehingga aksi bisa dikendalikan dan langsung dibubarkan. Teman-teman mau dikasih aksi duluan, silakan kita mundur, kita mundur. Kelompok massa dari DPD KNPI Lombok Barat dan LSM setempat kerap menyuarakan persoalan masyarakat di Lombok Barat, namun tidak jarang mereka malah dihadapkan dengan aksi tandingan yang dihadirkan supaya aksi mereka buyar, dan tidak jarang juga mereka terlibat aksi baku hantam yang malah merugikan mereka sendiri. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan setelah jeda pariwara. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Wallaby hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kariraisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh, lemon. Iya. Kita peras. Itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? Satu. Pakai mobil apa? Mobil plat merah, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Enak. Bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews NTB, pemirsa. Dari ribuan jemaah haji yang telah tiba di Tanah Suci, 3 orang jemaah asal Nusa Tenggara Barat meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah karena sakit. Ribuan jemaah haji asal NTB telah tiba di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Namun berdasarkan data petugas haji, 3 orang calon jemaah haji asal NTB dikonfirmasi meninggal dunia di Tanah Suci Mekah karena sakit setelah mendapatkan perawatan oleh tim medis. Jemaah haji yang meninggal dunia terkonfirmasi bernama Munaah Sahini asal Lombok Timur yang tergabung dalam kloter 7 karena gagal jantung dan diketahui meninggal dunia di pemondokan.
Dua orang lainnya yakni jemaah haji asal Lombok Tengah bernama Sahrun Derun yang tergabung dalam kloter 2 mengalami pendarahan lambung. Jemaah tersebut dinyatakan meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan di rumah sakit setempat. Sedangkan Nur Hasanah Sahnun asal Lombok Barat tergabung dalam kloter 11 diketahui meninggal dunia akibat sesak nafas. Ketiganya saat ini telah dimakamkan di Tanah Suci Mekah. Keluarga juga diharapkan mengikhlaskan calon jemaah haji yang telah meninggal dunia. Terkait dengan jemaah yang meninggal dunia, yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Dr. Peri tadi dengan berbagai riwayat, berbagai riwayat penyakit yang ada, dan yang pasti kami yakin teman-teman para petugas, terutama dari tim medis yang mendampingi seluruh jemaah calon haji sudah berupaya maksimal untuk melakukan treatment dan tindakan-tindakan pengobatan untuk dalam rangka kesembuhan. Namun lagi sekali, sebagaimana kami sampaikan tadi, rupanya Allah berkehendak lain dan itulah memang jalan takdir yang harus dilalui oleh para jemaah calon haji yang bersangkutan. Sedangkan berdasarkan data dari BPIH NTB saat ini 10 calon jemaah haji masih menjalani perawatan di salah satu rumah sakit di Mekah. Kebanyakan JCH dirawat karena keluhan pada paru-paru. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengecek ketersediaan dan kesehatan kambing kurban di Nusa Tenggara Barat. Ia memastikan hewan kurban di Nusa Tenggara Barat layak dipotong serta aman dikonsumsi. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo turun langsung ke para peternak di Kabupaten Lombok Barat, tepatnya di lingkungan Menang, Kelurahan Dasan Keres, Kecamatan Gerog. Menteri Pertanian menekankan pentingnya para peternak dalam memasang AirTag sebagai kepastian bahwa hewan ternak yang akan dipotong layak konsumsi. Pemasangan AirTag merupakan penanda untuk memudahkan petugas dalam mendata dan menyeleksi tata laksana pemeliharaan. Selain itu, Menteri Pertanian memastikan semua hewan kurban yang akan dipotong tahun ini telah dinyatakan sehat oleh Dinas Kesehatan Hewan setempat. Pemasangan AirTag di masing-masing sapi, di mana dalam mendapatkan AirTag ini harus 28 hari setelah penyuntikan. Semua hewan yang akan dipotong harus dalam kendali pemantauan petugas guna memastikan daging yang ada layak konsumsi. Syahrul Yassin Limpo berharap semua turun tangan termasuk pemerintah daerah, dokter hewan, serta kepolisian dan TNI. Menteri Pertanian menambahkan saat ini pemerintah sudah membentuk gugus tugas dan juga tim khusus dalam memonitoring semua pergerakan sapi dari satu daerah ke daerah lainnya. Di Kementerian Pergerakan tersebut dapat dipantau melalui digital sistem yang terhubung dengan petugas di lapangan. Tetapi kami tidak hanya ngecek sebenarnya sapinya itu seperti apa, tersedia seperti apa, yang kami cek SOP-nya jalan nggak. Salah satu SOP tadi yang saya cek adalah hairtag-nya ada nggak? Dan hairtag itu harus 28 hari setelah penyuntikan. Nggak boleh hairtag-nya baru 1 minggu dipasang. Dan ternyata insya Allah seperti itu. Yang kedua, gejala klinis seperti apa? Yang ketiga, gugus tugas per provinsi dari pusat kan ada untuk melakukan ngecek. Jadi saya ngecek melalui digital artificial intelligence dari Jakarta. Dan termasuk NTB seperti apa, di sini ada gugus tugas dan salah satu yang dicek gugus tugas SOP, terutama untuk kesehatan hewan kurban kita. Di NTB sendiri, komoditi sapi Bali menjadi primadona saat ini yang sangat diminati oleh para peternak dengan populasi ratusan ribu sehingga NTB menjadi lumbung pangan daging nasional. Sementara berdasarkan laporan Dinas Provinsi dan Data Identik PKH, update mendekati Idul Kurban tahun ini tercatat ketersediaan hewan kurban tahun 2023 sebanyak 3.261.929 ekor dengan rincian sapi kerbau sebanyak 911.116 ekor dan kambing sebanyak 2.350.810 ekor. Sedangkan proyeksi kebutuhan pemotongan hewan kurban diperkirakan mencapai 1.849.385 juta ekor, terdiri dari sapi, kerbau sebanyak 646.736 ekor, dan kambing sebanyak 1.202.649 ekor.
Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan difabel antusias ikuti lomba fun run di sirkuit Mandalika. Bahkan para difabel ini memacu kursi roda mereka di atas lintasan sirkuit menuju garis finish dengan jarak 1,5 km. Ratusan difabel ikuti lomba fun run adu kecepatan di sirkuit Mandalika menggunakan kursi roda. Mereka terlihat begitu antusias mengiring kursi roda menuju garis finish dengan jarak sekitar 1,5 km. Sekitar 496 peserta tidak hanya berasal dari Pulau Lombok, namun juga berasal dari luar daerah seperti Pulau Sumbawa dan Bali. Fun Run untuk difabel ini diinisiasi oleh Polri sebagai rangkaian Hari Bayangkara ke-77 yang jatuh pada 1 Juli mendatang. Selain lomba kecepatan dengan kursi roda, juga diisi lomba jalan sehat bagi penyandang disabilitas lainnya. Sejumlah difabel mengaku senang dapat mengikuti Fun Run di sirkuit Mandalika meski memiliki keterbatasan, namun mereka dapat merasakan menjajal sirkuit kebanggaan Indonesia ini. Kita tidak bisa melihat secara nyata, namun di situ kita sambil bercanda sama teman-teman yang sambil jalan gitu tadi. MGPE juga menyarankan agar ke depan lomba bagi difabel dapat dikategorikan sesuai dengan jarak yang ditempuh. Kedepannya kami memberikan kesempatan kepada difabel. Saya pikir dengan berjalannya acara yang pertama ini tentu saja makin ada perbaikan supaya teman-teman difabel dan juga teman-teman anggota keluarganya bisa selalu mendekatkan diri kepada sirkuit. MGPE selaku pengelola siap mendukung acara-acara sejenis di sirkuit Mandalika. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kami hadirkan informasi lainnya setelah jeda pariwara berikut ini. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan Kuliner Spesial Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa? Mobil plat merah juga. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Art of impossibility. Art of impossibility. Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Ya, betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, diangkut-angkut, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspalnya? Ruas jalan ini amblas membentuk lubang. Boleh nggak sih dikasih senjata? Mbak boleh. Saya punya Di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today, setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. 3 host ternama Indonesia. Saya Aiman Cakson. Saya Prabowo Revolusi. Saya Abraham Silaban. Pembuka tabir. Saya tadi coba ke depan, saudara, tidak ada tempat satupun untuk memarkir mobil. Jadi kalau punya Rubicon di sini rasanya juga sulit. Simpruk Golf 13, nomor 29. Kemarin kan supir-supirnya. Oh, ada berapa supirnya? 1. Pakai mobil apa?
Mobil plat merah tuh, Pak. Plat merah. Mengungkap fakta. Rupanya konspirasi itu ini. Loh iya. Apakah jadi capres atau cawapres lagi? Apakah jadi art of impossibility? Negara ini sudah merdeka. Negara ini berdaulat. Ada rakyatnya, ada pemimpinnya, dan harus dihargai oleh semua dunia. Menyuarakan keadilan. Ibu menyebutkan keberatan. Iya betul. Warga mempersoalkan hak kepemilikan tanah di sini. Nengok dia, ya ampun, diludahin mukanya. Ini adalah tulisan tangan dari Shane yang dititipkan kepada saya. Hanya di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, kali ini kita ke informasi wisata. Berwisata di wisata air terjun Leeuwikeni, pengunjung dapat menguji adrenalin dengan melompat ke aliran sungai dari ketinggian 5 meter. Dari objek wisata ini, pengunjung juga disuguhkan dengan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah. Jika Anda termasuk pecinta wisata alam, terutama wisata air, Anda harus datang ke Leeuwikenit yang berada di Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Di sini Anda dapat menguji adrenalin Anda dengan canyon jump atau melompat ke aliran sungai Cikarang dari ketinggian 5 meter. Tadi pas loncat deg-degan banget, parah pas udah sampai bawah. Seru-seru. Saat berenang di Leeuwikenit, jangan lupa untuk menggunakan alat pengaman ya, seperti jaket pelampung. Sebab volume air di Leeuwikenit cukup dalam. Bahkan saat musim kemarau, kedalaman air dapat mencapai 8 meter. Selain canyon jump, wisatawan juga dapat merasakan sensasi menaiki tebing dengan tangga besi atau climbing via ferrata. Kemudian dilanjutkan dengan canyon fly, yakni meluncur dengan tali di antara tebing. Memasuki area Leeuwikenit, pengunjung tidak akan dipungut biaya alias gratis. Namun, tentu saja Anda harus merogoh kocek jika ingin memainkan wahana yang disuguhkan. Tidak hanya menawarkan wisata yang seru, Leeuwikenit juga menyuguhkan pemandangan tebing bebatuan yang sangat indah dan unik. Para peneliti mempercayai bahwa lebih dari 60 juta tahun lalu, Leeuwikenit merupakan sebuah dasar laut. Hal ini dibuktikan dengan adanya jejak hewan laut purba dan penemuan slump structure atau luncuran pada batuan sedimen. Oh, ini yang dimaksud. Ini alami ini, Kang? Ya, alami. Jadi, ini kalau kita itu sebutannya itu, masyarakat lokal sini menyebutkannya ini batu tulis. Batu tulis? Kenapa Ya. dinamainya batu tulis? Karena dulu itu kan mereka ketika menemukan site ini gitu ya, dia menyangkanya ini hasil pahatan gitu, karena bentuknya kan seperti tulisan gitu, seperti tulisan kuno. Jadi menciptakan pattern ya, kayak gini pattern ya, seperti jadi ini. kayak ditulis ya, Ya. padahal sebenarnya alami, Benar, hasil alami. dari pergerakan tadi. Ya, atau kita biasanya nyebutnya slump structure. Slump structure. Ya. Jika Anda tertarik mencoba serunya berwisata di Leeuwikenit, Anda hanya perlu menempuh jarak sekitar 2 km dari Jalan Raya Ciracap, Sukabumi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia memiliki berbagai budaya unik yang sudah terkenal hingga mancanegara. Salah satunya yaitu upacara adat pemakaman asal Toraja atau yang disebut dengan Rambu Solo. Seperti apa tradisi ini? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kematian bukanlah perpisahan bagi masyarakat Toraja. Sebelumnya, jenazah masyarakat Toraja disemayamkan di Tongkonan atau rumah tradisional Toraja selama beberapa hari, beberapa bulan, bahkan belasan tahun sebelum melalui upacara pemakaman Rambu Solo. Malam harinya saya menuju ke Tongkonan milik Rudi Sandetolinggi, di mana ayahanda tercintanya disemayamkan di dalam rumah. Meninggal, Bapak sudah berapa lama dirawat di rumah?
Sudah hampir 5 bulan. Nanti tanggal 5 bulan depan sudah 5 bulan. Nah, biasanya keseharian Bapak sebelum meninggal itu ngapain? Sehariannya ke sawah atau berkebun di depan sini, depan rumah, samping rumah. Paling sering dia ke sawah itu. Dan menurut Mas Rudi sendiri, sosok Bapak di mata Mas Rudi itu seperti apa? Kenapa Mas? Apa yang paling berkesan menurut Mas Rudi? Yang masih Mas Rudi ingat sampai sekarang? Masih sangat berbekas ya Bapak di sini ya? Karena Bapak itu paling penting. Terutama keluarga kami di sini. Sosok yang sangat dihormati ya? Setelah Bapak meninggal, Bapak dirawat di rumah. Hal yang memang biasa dilakukan oleh Mas Rudi dan keluarga, itu biasanya seperti apa? Menurut tradisi di sini? Kalau kami biasa kasih makan dari sarapan, makan siang kayak orang biasa aja, makan malam dikasih, ditaruh di sini di meja. Makan pagi, makan siang, dan dikasih minum juga kopi susu dia. Itu favoritnya? Minuman favorit Bapak ya, kopi susu. Bagi masyarakat Toraja, kematian bukanlah akhir dari segalanya. Mereka yang telah tutup usia tidak benar-benar meninggalkan keluarga dan ikut menemani kehidupan sehari-hari keluarga yang ditinggalkan. Maka tak heran jika sebuah keluarga menyimpan jenazah selama berpekan-pekan di rumah sendiri dan diperlakukan layaknya seseorang yang masih hidup. Jenazah yang disemayamkan di tongkonan disebut dengan jenazah Tomoluka. Mereka dianggap sebagai orang yang sakit yang tinggal di dalam rumah. Banyak alasan yang melatar belakangi mengapa jenazah harus disemayamkan di dalam rumah terlebih dahulu. Salah satunya adalah menunggu hingga kerabat yang tengah merantau datang untuk melihat jenazah. Selain itu, memberikan kesempatan kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mendapatkan biaya serta hewan kurban yang layak untuk acara pemakaman puncak Rambu Solok. Karena arwah yang meninggal dunia diyakini belum pergi selama upacara pemakaman belum dirampungkan. Jujur tadi saat melihat Mas Rudi dan Ibu, saya jadi teringat dengan orang tua saya. Walaupun memang masih ada, tapi membuat saya banyak bersyukur bahwa saya masih bisa diberikan kesempatan untuk bisa bertemu dengan kedua orang tua saya. Dan saya yakin Bapak pun ini sudah tenang di sana. Kematian selalu menemani kehidupan. Itulah prinsip yang dipegang masyarakat Toraja. Mereka tidak mengusir kematian, melainkan menganggapnya bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan. Potret budaya yang mengakar, sekaligus melambungkan Toraja sebagai masyarakat dengan ritual kematian terunik di dunia. Ya pemirsa, informasi tadi menutup jumpa kita dalam iNews NTB hari ini. Saya Korea Hafizah, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.